Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan pembahasan mengenai karya pemikiran teologi Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli merupakan salah satu tokoh sentral reformasi abad ke-16 yang meletakkan fondasi bagi tradisi reform di Swiss. Meskipun sering dibandingkan dengan Martin Luther dan kemudian dibayangi oleh sistem teologi John Calvin. Banyak sejarawan modern berpendapat bahwa Zwingli mengembangkan suatu sistem pemikiran yang orisinil dan relatif independen. Secara umum, teologi Zwingli dapat dipahami melalui 8 tema utama, yaitu supremasi Alkitab, Kristus sebagai satu-satunya pengantara, doktrin sakramen, providensia Allah, predestinasi, teologi perjanjian, eklesiologi, dan hubungan gereja dan negara. Mari kita telusuri secara singkat pemikiran teologi dari Zwingli tersebut. Supremasi Alkitab, sola scriptura. Fondasi seluruh pemikiran Zwingli adalah keyakinan bahwa Alkitab merupakan otoritas tertinggi bagi iman dan kehidupan gereja. Prinsip ini tampak jelas dalam 67 Articles yang ditulis tahun 1523, khususnya artikel pertama yang menyatakan bahwa Injil berasal langsung dari Allah dan tidak bergantung pada pengesahan lembaga gereja. Berbeda dengan tradisi gereja Katolik abad pertengahan yang menempatkan Alkitab dan tradisi gerejawi sebagai sumber otoritas yang saling melengkapi. Zwingli berpendapat bahwa seluruh doktrin dan praktek gereja harus diuji berdasarkan Alkitab. Apa yang tidak diperintahkan atau tidak didukung Alkitab dapat dihapus dari kehidupan gereja. Pendekatan ini dipengaruhi oleh humanisme Kristen, khususnya metode et fontes, kembali kepada sumber-sumber asli. Karena itu, ia mempelajari Alkitab dalam bahasa Yunani dan Ibrani untuk memperoleh makna yang lebih otentik. Menurut Alistair McGrath dalam bukunya tahun 2020, prinsip sola scriptura Zwingli bersifat lebih radikal dibandingkan Luther, karena Zwingli menganggap bahwa praktek-praktek yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab seharusnya ditinggalkan. Pemikiran yang kedua, Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Bagi Zwingli, inti Injil adalah karya penebusan Kristus yang sempurna dan final. Dalam komentari And True and False Religion tahun 1525, ia menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Konsekuensinya, Zwingli menolak indulgensi, doa kepada para santo, penghormatan terhadap relik, ziarah sebagai sarana memperoleh pahala, dan misa sebagai pengorbanan yang diulang. Ia berpendapat bahwa kematian Kristus di salib telah cukup untuk menebus dosa manusia untuk selama-lamanya. Keselamatan diterima hanya melalui iman kepada Kristus, bukan melalui jasa manusia atau ritual gerejawi. Ini tentu menjadi penting seperti yang sudah diungkapkan di dalam bukunya. Pemikiran teologi yang ketiga, doktrin sakramen. Pemikiran Zwingli yang paling terkenal adalah pandangannya mengenai perjamuan kudus. Menurutnya, sakramen adalah tanda lahiria, external science, yang menunjuk kepada realitas rohani. Baptisan dan perjamuan kudus tidak secara otomatis menyalurkan anugerah Allah. Khusus mengenai perjamuan kudus, Zwingli memahami perkataan Kristus. Inilah tubuhku secara figuratif. Roti dan anggur menjadi lambang pengorbanan Kristus dan sarana umat percaya mengenang karya keselamatannya. Pandangan ini berbeda dari Luther yang mempertahankan kehadiran nyata Kristus dalam unsur sakramen. Perbedaan tersebut mencapai puncaknya dalam Kolokium Marburg tahun 1529. Bagi Bruce Gordon, ia mengatakan bahwa perbedaan ini bukan sekedar persoalan liturgi, melainkan mencerminkan metode hermeneutika yang berbeda antara Luther dan Zwingli. Pemikiran teologi yang keempat, doktrin providensia Allah. Salah satu aspek yang sering kurang mendapat perhatian adalah doktrin providensia yang dinyatakan oleh Zwingli. Zwingli percaya bahwa Allah secara aktif memerintah seluruh ciptaan dan sejarah manusia. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar kehendaknya.
Bahkan peperangan, penderitaan, dan kematian berada dalam lingkup penyelenggaraan ilahi. Dalam traktat On Providence, Zwingli menyatakan bahwa Allah bekerja melalui sebab-sebab sekunder, tetapi tetap menjadi penguasa mutlak atas segala sesuatu. Pada bagian ini, ada yang berpendapat bahwa doktrin providensia merupakan pusat integratif seluruh sistem teologi Zwingli karena menjelaskan hubungan antara penciptaan, keselamatan, dan sejarah. Pemikiran teologi yang kelima, doktrin predestinasi. Zwingli juga mengembangkan suatu bentuk awal doktrin predestinasi yang mengajarkan bahwa keselamatan sepenuhnya merupakan karya anugerah Allah dan bahwa Allah telah mengetahui serta menetapkan segala sesuatu menurut kehendaknya yang kekal. Namun berbeda dari Calvin, Zwingli tidak mengembangkan doktrin ini menjadi sistem logis yang rinci. Fokusnya tetap pada penghiburan bagi orang percaya bahwa keselamatan berada di tangan Allah, bukan manusia. Pemikiran Zwingli ini menjadi salah satu fondasi yang kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh John Calvin. Pemikiran teologi yang keenam, teologi perjanjian. Zwingli melihat adanya kesinambungan mendasar antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah hanya memiliki satu umat dan satu rencana keselamatan yang diwujudkan melalui satu perjanjian anugerah. Karena itu baptisan anak dipahami sebagai tanda perjanjian sebagaimana sunat dalam Israel kuno. Ada yang berpendapat bahwa konsep ini merupakan salah satu akar utama berkembangnya teologi perjanjian dalam tradisi Reform. Pandangan ini kemudian diteruskan dan diperluas oleh Heinrich Bullinger hingga menjadi salah satu ciri khas teologi Reform klasik. Pemikiran teologi yang ketujuh, eklesiologi, gereja sebagai komunitas perjanjian. Menurut Zwingli, gereja yang sejati bukan ditentukan oleh struktur hierarki atau suksesi apostolik, melainkan oleh pemberitaan firman Allah dan iman kepada Kristus. Ia memandang gereja sebagai komunitas orang percaya yang hidup di bawah otoritas Alkitab. Tugas utama gereja adalah memberitakan Injil, melayankan sakramen, dan membina kehidupan moral masyarakat. Pandangan ini juga menjelaskan mengapa Zwingli mendukung disiplin gereja dan pendidikan Kristen sebagai bagian dari pembentukan umat Allah. Ada yang mengatakan bahwa konsep gereja sebagai komunitas perjanjian merupakan salah satu sumbangan terbesar Zwingli terhadap tradisi Reform. Pemikiran yang kedelapan, hubungan gereja dan negara. Berbeda dari hukum kaum Anabaptis yang mengendaki pemisahan gereja dan negara, Zwingli percaya bahwa pemerintahan sipil adalah lembaga yang ditetapkan Allah. Ia memandang Dewan Kota Zurich sebagai mitra gereja dalam menegakkan keadilan dan memelihara ketertiban sosial. Oleh sebab itu, reformasi gereja dilaksanakan melalui keputusan-keputusan politik yang didasarkan pada argumentasi Alkitabiah. Bagi Zwingli, Injil harus mengubah seluruh kehidupan masyarakat, bukan hanya kehidupan pribadi. Model ini kemudian dikenal sebagai salah satu ciri khas Magisterial Reformation yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan tradisi reform di Swiss, Belanda, Skotlandia, dan kemudian Amerika Utara. Pada kesimpulannya, pemikiran Ulrich Zwingli jauh lebih luas daripada sekadar perdebatan mengenai perjamuan kudus. Sistem teologinya dibangun di atas keyakinan akan supremasi Alkitab, sentralitas Kristus, dan kedaulatan Allah atas seluruh ciptaan. Dari fondasi tersebut berkembang doktrin-doktrin tentang sakramen, providensia, predestinasi, perjanjian, gereja, dan hubungan gereja dengan negara. Melalui pendekatan humanisme Kristen dan prinsip ad fontes, Zwingli berusaha mengembalikan gereja kepada pola iman apostolik sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Warisan intelektual dan teologisnya kemudian diteruskan oleh Henry Bullinger dan memperoleh bentuk yang lebih sistematis dalam teologi John Calvin. Oleh sebab itu, Zwingli layak dipandang bukan hanya sebagai pelopor reformasi Swiss, tetapi juga sebagai salah satu arsitek utama tradisi reform dalam sejarah kekristenan. Kiranya dengan 8 pemikiran teologis dari Zwingli, kita semakin mengenal siapakah tokoh reformasi ini dan bagaimana kita menyikapinya dalam konteks saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.